Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma dan di samping saya ada Bang Hardian, Ombudsman RI Provinsi Lampung. Bang Hardian ya selaku keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Lampung. Oke guys, kita akan banyak berbicara ini tentang Ombudsman Lampung. Mungkin banyak yang menonton video ini yang masih bingung, apa ini Ombudsman seperti itu. Terus tupoksinya apa nih Ombudsman Lampung? Nah, nanti ini akan banyak dijelaskan oleh Bang Hardian. Langsung saja Bang, mungkin bisa jelasin Bang, apa itu Ombudsman Lampung dan tupoksinya seperti apa ini? Baik, terima kasih Pak Bram. Jadi apa itu Ombudsman? Nah, Ombudsman ini sejak ditetapkannya Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, dia adalah lembaga negara. Lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan yang diselenggarakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BHMN, baik swasta maupun perorangan yang menggunakan dana APBD atau APBN itu masuk dalam pengawasan Ombudsman. Nah, kalau ditanya tentang tugasnya nih Pak Bram, ada beberapa tugas yang memang diberikan kewenangan dalam undang-undang tersebut. Mulai dari proses kita menerima laporan masyarakat ya. Laporan ini dalam artian masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan publik bisa melapor ke Ombudsman. Udah gitu setelah kita menerima laporan kita dikasih kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa sampai klarifikasi, pemanggilan, turun lapangan, sampai dengan pada akhirnya kita memberikan rekomendasi. Tidak hanya dalam hal itu saja kita diberi kewenangan, dalam hal pencegahan pun kita diberikan kewenangan. Seperti apa pencegahan administrasi yang sering kita lakukan? Nah, kita sering melakukan kajian-kajian. Dan kajian ini dalam bentuk yang sering dialami oleh masyarakat ya, permasalahan pelayanan publik. Misalnya dalam hal bidang kesehatan, administrasi pendidikan, itu kita sering melakukan kajian. Ada permasalahan-permasalahan sistemik yang itu berulang. Nah, selain itu kita juga membangun jaringan kerja, melakukan koordinasi dengan para pihak, ya kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar peran serta masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pengawasan publik ini tidak hanya terbebani oleh Ombudsman saja, tapi semua pihak punya peran di perbaikan pelayanan publik ini. Itu mungkin beberapa tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Ombudsman. Oke guys, jadi Ombudsman sendiri sebagai lembaga negara di sini yang kewenangannya yaitu mengawasi pelayanan publik. Nah itu yang pertama. Terus tupoksinya tadi itu banyak sekali Bang ya. Paling tidak di sini ada masyarakat, apakah itu yang menjadi korban, apakah dari pelayanan publik di tempat saudara-saudara ada yang kurang baik seperti itu, atau mungkin ada praktik perbuatan melawan hukum bisa melaporkan Bang ya. Yang berkaitan dengan pelayanan publik publik ya. Itu boleh individu atau seperti apa Bang laporannya itu Bang? Kalau untuk laporan dia bisa dalam bentuk perorangan, korban langsung atau keluarga korban, atau didampingi oleh pengacara atau advokat, atau lewat lembaga yang jelas dia ada kuasa. Itu bisa melapor ke Ombudsman. Oke Bang Hardian. Oke kawan-kawan, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hardian ya selaku perwakilan Ombudsman Lampung. Di sini bagian pencegahan maladministrasi seperti itu. Tadi berjelaskan nih apa itu Ombudsman, tupoksinya seperti apa. Nah selanjutnya ini Bang, kegiatan-kegiatan apa nih Bang yang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh Abang selaku selaku keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Lampung ini Bang? Dalam bidang keasistenan pencegahan administrasi itu ada beberapa kegiatan Pak Bram. Jadi mulai dari tadi yang saya sampaikan kita menjalin kerjasama atau MOU dengan pihak-pihak terkait ya. Kita buat MOU dan kerjasama. Terus kita juga melakukan koordinasi dengan para pihak. Nah, yang rutin reguler kita lakukan beberapa tahun terakhir ini adalah penilaian kepatuhan. Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Ya, itu nilainya kita sampaikan di tiap tahun. Itu kegiatan pencegahan. Selain itu yang lagi berjalan ini dan sudah dilakukan beberapa tahun ini kajian terkait permasalahan pelayanan publik. Kajian ini outputnya atau hasilnya adalah saran perbaikan kita sampaikan. Selain itu
yang rutin kita lakukan juga kegiatan partisipasi masyarakat. Jadi kita selalu menggalakkan, menginformasikan, mengajak agar masyarakat itu terlibat aktif dalam proses pengawasan pelayanan publik. Oke, Bang Ardian, tadi kan sudah Abang jelaskan nih tentang apa itu Ombudsman Lampung, tupoksi Ombudsman Lampung seperti apa, sudah jelas nih paparannya seperti itu. Lanjut ini Bang, di bidang Abang ya tentang pencegahan dan maladministrasi Ombudsman Lampung. Kegiatan-kegiatan apa nih Bang yang sudah dilakukan sendiri Bang? Ya, kalau di kegiatan di asistenan pencegahan administrasi itu yang secara reguler tiap tahun kita lakukan ada banyak ya. Seperti halnya kayak penilaian kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang 25. Itu selalu kita lakukan di tiap tahun. Jadi hasilnya kita sampaikan ke Pemda. Jika Pemda itu memang dalam proses penyelenggaraan publiknya belum memenuhi standar pelayanan. Jadi ada zona kuning, merah, hijau. Itu tiap tahun. Selain itu juga kegiatan kita seperti halnya membangun MOU dengan universitas-universitas ya kan, dengan Pemda-Pemda terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang sering kita lakukan juga itu di tingkat penyelenggara, di tingkat masyarakat kita juga sering melakukan kegiatan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini penting juga dalam konteks pencegahan, karena kenapa? Masyarakat sendiri sebagai korban ya kan, korban penyelenggaraan pelayanan yang buruk. Nah, itu harus terinformasi. Jadi ketika ada masyarakat yang mengalami kerugian atau menjadi korban dalam proses pelayanan, itu bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman. Nah, selain itu masyarakat juga punya peran penting dalam hal pengawasan. Jadi dalam Undang-Undang 25 itu tahun 2009 tentang pelayanan publik, peran masyarakat itu sebagai lembaga pengawas eksternal, sama posisinya seperti Ombudsman ya. Nah, tinggal masyarakatnya kita edukasi dan kita berikan informasi tersebut. Untuk caranya nih bagi masyarakat atau perorangan atau mungkin organisasi atau ada kuasanya seperti itu, ini gimana cara melaporkannya Bang? Ya, untuk melapor ke Ombudsman sangat mudah ya. Intinya kalau di saluran kita untuk menyampaikan pengaduan itu bisa datang langsung ke kantor, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat surat. Banyak salurannya. Banyak salurannya. Nah, terkait dengan proses persyaratannya ya melengkapkan identitas, menyampaikan kronologis ya kan, dan sudah menyampaikan keluhannya itu kepada pihak terlapor. Misalnya ketika kita mengeluhkan pelayanan di suatu instansi, kita sudah menyampaikannya terlebih dahulu karena posisi Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Jika tidak ada tindak lanjut atau tidak ada tanggapan, bisa nanti Ombudsman yang menindaklanjuti. Jadi tadi ya ada pelapor, ada pelapornya seperti apa, surat seperti itu ya. Bisa disampaikan melalui surat, datang langsung, email atau WA. WA-nya bisa dilihat di bawah sini lah ya. WA pengaduan Ombudsman, email bisa dilihat di sini. Oke Bang, terakhir nih Bang, harapan Abang agar Lampung Utara ini bisa lebih baik di pelayanan publiknya seperti apa Bang? Ya, kami berharap tidak hanya di Lampung Utara, tapi di seluruh provinsi Lampung, semua kabupaten itu yang paling terpenting adalah masyarakatnya berperan aktif. Karena tanpa peran aktif masyarakat, tidak mungkin pelayanan publik itu bisa membaik. Peran aktif masyarakat ini macam-macam ya. Ombudsman pun sudah melakukan. Nah, yang pertama itu paling penting masyarakat itu paham dulu. Kami hadir ke Lampung Utara ini juga kebetulan dalam rangka sosialisasi edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa di sini. Kita selalu menyampaikan apa itu Ombudsman, apa itu peran publik. Nah, tentu perlu peran aktif, apalagi kita selaku pengguna layanan. Nah, karena gini Pak Bram, kita ini kadang tidak sadar juga masyarakat ini telah berkontribusi terhadap pelayanan yang buruk. Contoh misalnya, kita males nih buat SIM lewat loket, bayar calo, ya kan? Nah, itu kan secara tidak langsung masyarakat sendiri yang berkontribusi kebiasaan buruk. Nah, tapi kalau masyarakat itu punya peran, punya semangat untuk perbaikan publik, dia datang ke loket ketika ada petugas yang nggak benar, tidak sesuai standar dalam pelayanan, dia sampaikan ke Ombudsman atau dia sampaikan ke atasannya. Perlu masyarakat yang berani gitu ya ngambil bagian dalam proses-proses partisipasi seperti itu. Karena tanpa itu ya susah juga, karena Ombudsman juga terbatas Pak Bram. Kita di provinsi cuman sekitar 12 personilnya. Untuk mengawasi kabupaten kota 15 ini ya terbatas. Jadi perlu peran serta masyarakat. Jadi Bang, struktur organisasi seperti apa Bang perwakilan ini? Nah, kalau di perwakilan kita itu personilnya
dipimpin oleh kepala perwakilan satu orang. Ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan fungsionalnya itu ada asisten, jumlahnya sekitar 11 orang. Dan dibantu supporting system PNS ada sekitar 4 orang. Ini banget ya. Terima kasih banyak ini Bang Ya. sudah bisa berbicara dengan saya Bram Ya. Hikmah di sini di konten saya Bram Hikmah seperti itu. Mungkin kawan-kawan kami di sini ini hanya mengedukasi seperti itu, memberitahu tentang apa itu ombudsman seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ya, Bang Ardian. sama-sama Pak Bram. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.